menjelaskan praktek mencuci rambut ya. Di sini Ibu kita masuk ke tahap interaksi ya. Di sini Ibu akan jelaskan alat-alatnya. Yang pertama ada apron, kemudian dua buah handuk, yang satu untuk ditaruh di dada, yang satu untuk mengeringkan. Kemudian di sini ada dua buah kasat ya, dan kapas untuk menutup mata dan telinga. Kemudian ada sisir ya, ada hand bersih, ada sampo ya, hand sanitizer, baki, kemudian beko, gayung, dua buah ember, yang satu berisi air bersih, dan hair wash tub. Ingat-ingat ya, ini hair wash tub. Oke, setelah itu kita cek dulu status pasiennya, apakah benar-benar terindikasi dilakukan mencuci rambut atau tidak ya. Setelah itu kita lakukan tahap orientasi, tapi sebelumnya kita 5 moment dulu ya, mencuci tangan. Oke, setelah itu kita posisikan ya. Jadi
Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar mengenai perawatan telinga pada pasien. Perawatan telinga bertujuan untuk meningkatkan ketajaman pendengaran pada pasien, di mana pada kasus tertentu pasien membutuhkan perawatan telinga. Pada saat melakukan perawatan telinga, kita perlu hati-hati karena apabila tidak hati-hati akan merusak organ-organ dalam yang ada di dalam telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melakukan perawatan telinga pada pasien. Sebelumnya kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, kita mengkaji kebiasaan pasien dalam membersihkan telinga sebelumnya. Selanjutnya, kita kaji juga apakah pasien menggunakan alat bantu dengar. Apabila pasien menggunakan alat bantu dengar, kita matikan terlebih dahulu alat bantu dengar, kemudian kita letakkan di tempat yang aman. Selanjutnya, setelah kita meletakkan alat bantu dengar ke posisi yang aman, kita posisikan pasien dalam posisi yang nyaman. Bisa duduk atau bisa tiduran. Buka sedrel dulu. Kemudian kita atur posisi pasien, bisa duduk atau bisa tiduran. Selanjutnya hadapkan telinga pasien ke arah perawat. Kemudian kita gunakan sarung tangan. Selanjutnya kita siapkan alat terlebih dahulu. Kemudian pasang perlak di dekat telinga pasien. Letakkan bengkok. Selanjutnya kita kaji telinga pasien. Kita lihat dulu telinga pasien apakah ada infeksi atau tidak. Selanjutnya kita lihat apakah ada cairan yang keluar dari lubang telinga pasien. Kemudian tanyakan ke pasien apakah ada nyeri di dalam telinganya. Tahap selanjutnya adalah kita lihat atau kita amati kanal telinga. Kanal telinga pasien dengan cara menggunakan lampu senter. Kemudian kita tarik bagian atas telinga, kemudian ke arah belakang. Kita lihat dengan menggunakan senter, apakah ada serumen di dalam telinga pasien. Jika dari hasil pemeriksaan kanal telinga itu terdapat serumen, kita akan melakukan irigasi. Namun jika tidak ada serumen atau serumen sudah berada di luar, kita bisa membersihkannya dengan menggunakan tisu. Tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan irigasi telinga. Ketika melakukan irigasi ke telinga, kita menggunakan spet yang berisi air hangat. Lakukan irigasi telinga dengan cara tarik daun telinga ke atas dan ke belakang, kemudian semprotkan air hangat ke arah atas telinga. Lakukan berkali-kali. Selanjutnya, keringkan atau bersihkan bagian luar telinga dengan menggunakan cotton bud yang diberi baby oil. Selanjutnya kita bersihkan telinga bagian belakang dengan menggunakan anduk yang telah dibasahi oleh air hangat.
Kalau sudah selesai, selanjutnya adalah kita rapikan alat. Selanjutnya cuci tangan. Setelah kita melakukan cuci tangan, maka kita gunakan sarung tangan bersih. Setelah menggunakan sarung tangan bersih, kita posisikan pasien. Posisi pasien bisa tidur, atau bisa duduk, atau bisa kepala dihiperekstensikan. Selanjutnya turunkan setre. Setelah memposisikan pasien, kita kaji terlebih dahulu kebiasaan membersihkan hidung pasien sebelumnya. Bisa kita tanyakan bagaimana sebelumnya pasien dalam membersihkan hidung. Kemudian kita kaji apakah pasien menggunakan NGT atau pasien ada gangguan pernapasan. Selanjutnya kita persiapkan alat untuk membersihkan hidung pasien. Kita letakkan tisu di atas bengkok, selanjutnya letakkan di bawah hidung pasien. Kemudian instruksikan ke pasien untuk mengeluarkan kotoran dari dalam hidung dengan cara menghembuskan nafas. Jadi saya contohkan seperti ini. Setelah itu kita letakkan di bawah dagu pasien. Tahap selanjutnya adalah kita membersihkan hidung dengan menggunakan tisu yang baru. Seperti ini. Ambil sisi yang lain untuk membersihkan lubang hidung yang lain. Selanjutnya, apabila dirasa dari dalam lubang hidung itu masih ada kotoran, maka gunakan cotton bud yang diberi air hangat. Kita bersihkan lubang hidung satu persatu. Gunakan sisi yang lain, atau kita bisa mengambil cotton bud yang baru. Jika bagian bawah hidung pasien itu mengeras, maka kita gunakan cotton bud yang diberi baby oil. Kemudian, apabila pasien menggunakan selang NGT, jangan lupa untuk mengganti plester di hidung pasien setiap hari. Tahap terakhir adalah membersihkan mulut dan bibir pasien dengan menggunakan air hangat. Jika sudah selesai, maka rapikan alat. Selanjutnya adalah cuci tangan. Kembalikan pasien ke dalam posisi semula.
kita siapkan alat terlebih dahulu. Tahapan selanjutnya adalah cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita gunakan sarung tangan bersih. Setelah siap, kita ke pasien. Terlebih dahulu kita posisikan pasien dalam posisi yang horizontal dan lebih tinggi dari posisi sebelumnya. Cukup. Selanjutnya kita turunkan setrel. Setelah kita turunkan setrel, kita miringkan kepala pasien terlebih dahulu dan didekatkan dengan posisi kita. Selanjutnya kita pasang handuk. Kita pasang handuk di sebelah posisi kepala pasien dan didekatkan ke dagu. Selanjutnya kita letakkan bengkok. Setelah handuk dan bengkok terpasang, tahap selanjutnya adalah melakukan perawatan oral hygiene. Dekatkan alat terlebih dahulu supaya memudahkan kita dalam melakukan perawatan oral hygiene. Alat yang digunakan adalah tong spatel. Tong spatel, masukkan tong spatel di mulut pasien. Masukkan dengan lembut namun cepat sampai tong spatel itu masuk di antara gigi molar belakang. Tahap selanjutnya kita bersihkan area mulut, bagian dalam mulut secara keseluruhan. Selanjutnya bersihkan bagian permukaan untuk mengunyah, gigi atau gusi yang biasa digunakan untuk makan. Selanjutnya bersihkan rongga mulut pipi kanan dan pipi kiri, serta bagian atas mulut. Bersihkan area bibir. Dan terakhir adalah lidah. Ketika membersihkan lidah, hati-hati dengan adanya refleks gag. Letakkan alat yang sudah digunakan ke dalam bengkok. Tahap selanjutnya kita berikan pelembab pada bibir pasien. Setelah kita selesai melakukan perawatan mulut, tahap selanjutnya adalah kita kembalikan lagi pasien ke dalam posisi semula. Ya. Kemudian naikkan setrel. Kemudian kita observasi kondisi pasien. Jika kondisi pasien dalam kondisi yang baik dan stabil, kita bisa membereskan alat. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, perawatan mulut sudah selesai kita lakukan. Selanjutnya adalah melepas sarung tangan. Setelah melepas sarung tangan, kita cuci tangan kembali. Pertama, siapkan baki. Kedua, siapkan baskom berisi air hangat. Yang ketiga, siapkan perlak kecil. Yang keempat, siapkan 1 pasang waslap. Yang kelima, siapkan bengkok.
Yang keenam, siapkan sabun. Yang ketujuh, siapkan satu pasang handscoon. Yang ke-8, siapkan gunting kuku. Dan yang terakhir, siapkan sikat kuku. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Suster Gita. Saya akan merawat Bapak dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti. Apa benarnya dengan Bapak Asep? Bapak, pada kali ini saya akan melakukan tindakan memotong kuku atau menggunting kuku. Tujuannya untuk memberikan rasa nyaman pada Bapak dan juga menjaga kebersihan diri Bapak. Apa Bapak setuju? Ya, saya bersedia, Sus. Kalau gitu saya persiapkan alat-alatnya dulu ya Pak. Baik, Sus. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah dilakukan tindakan? Ya, terlihat tubuh saya terlihat bersih, menjadi kotor. Apa ada lagi yang Bapak perlukan? Udah sih. Kalau sudah tidak ada, saya permisi dulu ya Pak. Nanti kalau ada apa-apa Bapak bisa pencet bel. Kalau begitu saya permisi ya Pak.
6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Persiapkan alat terlebih dahulu. Ada 2 buah baskom yang berisi 1 air hangat dan 1 air biasa. Kemudian ada 2 buah wastafel. Ada selimut mandi, perlak mandi, handuk sedang, 2 buah handuk besar, baju ganti klien. Kemudian ada sisir, ada lotion, ada deodoran, ada sabun, ada bedak, sarung tangan, kemudian tempat linen kotor. Kemudian di sini ada pispot dan urinal. Ada pispot dan urinal. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian mendekatkan peralatan ke pasien, lalu memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan prosedur tindakan yang akan dilakukan, menjaga privasi klien, dan setelah itu melakukan prosedur tindakan. Selamat pagi, Oma. Perkenalkan, nama saya Melia Puspitasari. Oma, bagaimana keadaannya hari ini? Apakah Oma sehat? Lumayan. Oma, saya di sini tujuannya ingin membantu Oma untuk mandi. Apakah Oma bersedia? Iya. Menjaga privasi klien dengan menutup tirai, menyingkirkan peralatan yang ada di atas tempat tidur klien, kemudian memposisikan klien dekat dengan perawat. Setelah itu meninggikan daerah kepala. Oma, sebelum melakukan mandi, apakah Oma ingin buang air besar atau buang air kecil? Tidak. Gunakan sarung tangan. Menurunkan laman tempat tidur, mengganti selimut pasien dengan selimut mandi. Oma, permisi ya, saya ganti dulu selimutnya dengan selimut mandi. Permisi ya, Oma. Kemudian lipat kembali selimut, membuka baju klien dan memasang perlak. Oma, permisi ya, saya akan membuka baju Oma dan saya akan memasang perlak. Ya Oma, kancingnya saya buka, tetap menjaga privasi klien. Lalu lepas baju klien. Jika tangan klien yang sebelah terdapat infus, maka lepaskan dari yang tidak terpasang infus terlebih dahulu. Sambil melepas baju klien, pasang perlak di bawah tubuh klien. Miring sebelah saya ya, Oma. Taruh baju di tempat linen kotor. Kemudian pasang handuk di bawah kepala klien. Permisi ya, Oma, saya pasang handuknya ya. Ambil air hangat. Oma, apakah Oma memakai sabun muka atau tidak? Tidak. Ambil handuk yang ada di bawah kepala klien. Permisi ya, Oma. Kemudian membersihkan lengan klien. Permisi ya, Oma. Saya akan membersihkan tangan Oma. Taruh handuk di bawah tangan, kemudian basahi tangan dan bersihkan, kemudian berikan sabun,
Setelah itu bilas dengan air bersih sampai ke aksila. Setelah itu keringkan tangan menggunakan handuk. Bersihkan tangan satunya dengan prosedur yang sama. Bagian tangan sudah, sekarang bagian dada ya Oma. Permisi. Taruh handuk di dada, kemudian turunkan selimut mandi, tetap menjaga privasi klien. Basahi area dada sampai ke daerah perut. Permisi ya Oma, saya bersihkan ya. Bersihkan dengan air bersih. Setelah itu keringkan. Setelah itu pasang kembali selimut mandi. Selanjutnya bersihkan bagian kaki atau ekstremitas bawah. Menyuruh klien untuk menekuk kakinya. Permisi Oma, bisa ditekuk dulu kakinya. Permisi Oma. Letakkan handuk di bawah kaki. Permisi Oma. Lalu basahi kaki menggunakan air hangat. Kemudian bilas dengan air bersih. Lalu keringkan. Insyaallah, sahabat. Setelah selesai membersihkan bagian depan, kemudian membersihkan bagian belakang yang telah dipakai tadi dengan air yang bersih. Sekarang membersihkan bagian punggung. Saya akan membersihkan punggung Oma. Permisi ya Oma. Beri bedak dan lotion ke pasien. Lalu kenakan pakaian. Oma, apakah Oma bisa membersihkan area kemaluan Oma sendiri atau saya bantu? Iya. Baiklah, saya bantu ya Oma. Permisi Oma. Saya buka dulu ya. Pasang handuk di bawah bokong klien. Permisi ya Oma. Kenakan celana dalam pasien. Lalu ganti selimut mandi dengan selimut pasien. Setelah itu membantu menyisir rambut klien. Mengevaluasi klien. Setelah saya membantu mandi Oma, bagaimana perasaan Oma? Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah lebih baik dari sebelumnya dan merasa segar Oma? Iya Sus, merasa segar. Baiklah Oma, ikan sudah selesai. Saya ruangan. Jika Oma butuh apa-apa, silakan Oma menekan bel yang ada di samping tempat tidur ini. Terima kasih Oma atas waktunya. Saya permisi dulu kami. Setelah itu melepas sarung tangan, kemudian mencuci tangan. Catat hasil evaluasi yang telah dilakukan prosedur tindakan kepada klien. Sekian dari video ini. Terima kasih.